Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Sefriantina dengan NIM 1805025071. Hari ini saya akan melakukan sesi konseling mengenai hipertensi yang didampingi oleh rekan saya sebagai pasien dari hipertensi tersebut. Selamat pagi, Bu. Pagi Mas, silakan duduk. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Ya, pagi, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Iksan, umur saya 20 tahun. Nah, saya datang ke sini nih, Bu, untuk konseling mengenai masalah saya, yaitu penyakit hipertensi. Nah, saya dapat rujukan nih, Bu, dari dokter saya sebelumnya. Begitu, Bu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila Sefriantina. Saya adalah petugas konseling gizi hari ini. Kalau boleh saya lihat surat rujukan hasil lab. Oh, boleh nih, Bu. Berdasarkan hasil labnya, Mas Nabil didiagnosis hipertensi, di mana kadar hipertensi Mas Nabil itu adalah 140/5. Di mana 140/5 itu termasuk salah satu hipertensi tipe 1. Oke. Di sini juga nilai kolesterol yang Mas Nabil itu lumayan tinggi ya. Kolesterolnya, kolesterolnya, LDL-nya sama juga tinggi. Sebelumnya Mas Nabil pernah kayak mengikuti sesi konseling gizi nggak sih? Oh, kalau untuk semacam konseling kayak gitu ya, saya sih belum pernah. Paling waktu dulu sih pas sekolah tuh ke guru BK ya, konseling saya tuh. Iya, dan terus di sini tuh beda Mas kayak gitu. Konseling ya, kalau konseling gizi ini di sini tuh kayak saya tuh akan memberitahukan solusi mengenai permasalahan yang Mas Nabil alami nih. Misalkan Mas Nabil kan tadi mengalami hipertensi kan. Nah, saya akan memberikan solusi-solusi nih kepada Mas Nabil yang sebaiknya harus Mas Nabil lakukan itu seperti apa kayak gitu. Oke, siap. Oke, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa sesi ya untuk konseling hari ini. Kira-kira dibutuhkan waktu sekitar 30 menit. 30 menit. Ya lumayan lama ya Mas ya kayak gitu. Terus kayak pertama itu saya akan melihat data pengukuran Mas dulu, terus habis itu tahap ke sesi konselingnya, baru terakhir saya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Mas. Oke, siap. Oke, pertama tadi kan saya mau melihat nih pengukuran data antropometrinya ya Mas ya. Iya. Sebelumnya Mas pernah nggak ya beberapa hari ke belakang ini tuh atau seminggu lah gitu, Mas tuh melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan? Kalau untuk pengukuran berat badan dan tinggi badan sih itu kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu deh. Iya, gitu sih. 2 minggu yang lalu ya. Kira-kira berapa tuh berat badannya Mas? Kalau berat badan itu sekitar 84-83. Oke. Terus kalau tinggi badannya berapa kira-kira? Tinggi badan 183. 183. Oke, di sini Mas Nabil termasuk salah satu yang memiliki status gizi normal. Di mana status gizi normal itu diperkirakan sekitar range 18 sampai 24. Dilihatnya berdasarkan IMT-nya. Gitu. Paham ya Mas? Oke. Kemudian Mas Nabil tuh pernah nggak sih selama mengalami hipertensi ini mengalami penurunan berat badan gitu yang signifikan? Kalau penurunan berat badan sih belum pernah ya. Belum pernah sih. Belum pernah. Kayak misalkan penurunan berat badan entah selama Mas Nabil mengalami gejala-gejala yang kayak ini pusing, nafsu makan berkurang, pernah nggak Mas? Belum pernah sih kalau sakit hipertensi ini, belum pernah ada turun badan gitu, kecuali kalau saya diet baru ada dong ya kan. Iya. Terus ada gejala yang signifikan nggak terhadapnya Mas? Entah nafsu makan berkurang atau Kalau muntah? untuk gejala paling sih pusing doang ya. Pusing aja. Pusing jadi kayak boleh pengen marah-marah gitu. Kan sering bilang ya hipertensi itu kayak identik sama yang marah-marah gitu. Iya benar. Jadi kalau ada yang lewat nih, saya baru keluar rumah nih, saya marahin tuh orang lewat. Oke gitu ya udah. Kemudian kita lanjut ke pola makannya. Gimana nih pola makan Mas Nabil? Kebiasaan makan sehari-hari itu
kayak gimana dari Mas Nabil bangun tidur sampai malam gitu. Mau tidur lagi tuh makannya apa aja sih? Oh, dari pagi, siang, sore, malam Iya, gitu. terus ada kayak misalkan cemilan-cemilan yang biasanya Mas Nabil makan tuh apa aja sih gitu. Kalau untuk pagi hari sih biasanya saya makan itu pakai nasi langsung ya. Nasi terus Langsung makan berat ya? iya langsung makan berat itu. Jadi kayak nasi sama daging gitu. Daging saya sih biasanya suka daging itu disemur gitu biar dia makan kayak gitu aja. Paginya tuh makan nasi langsung berat ya. Nasi kira-kira tuh makan nasi berapa? Kalau nasi Banyak. biasa saya ambil 2 centong penuh gitu. 2 centong penuh. Nah, Terus tadi apa? Untuk hewaninya tadi daging dagingnya diapain tuh? disemur biasanya. Dagingnya disemur. Berapa potong kira-kira makannya? 2 potong sih. Oh. Pagi. Karena langsung berat gitu. Jadi biar pas siang kuat gitu saya. Oh banyak juga ya. Nggak apa-apa. Sehat sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau kebanyakan tuh ya bisa berbahaya juga buat kondisi masnya bisa gitu. berbahaya. Iya. Terus habis itu Mas makan sayuran atau Kalau buah-buahan sayur, gitu? kalau sayur saya sukanya sih capcay. Capcay. Nah, capcay kenapa? Kira-kira berapa banyak tuh makan capcay? 1 mangkok. 1 mangkok kecil besar. Kecil lah, kalau besar saya kebanyakan. Entar ada. Oke. Terus minumannya Kalau minum biasanya pagi itu kopi saya. kopi. Langsung minum kopi ya? Oh iya kopi. Biar nggak ngantuk kan. Semalam saya suka begadang. Kira-kira tuh berapa satu Satu cangkir. cangkir kopi aja gitu? Cangkir. Kirain 2 bisa kan 2 cangkir gitu. Oh enggak lah, hitam dah lah. Terus kalau sekitar jam 10 itu Mas Nabil makan lagi nggak? Apa? Entah Enggak sih. makanan cemilan gitu loh. Makan lagi Kalau itu iya sih nyemil sih biasanya pakai roti. minyak. Nah, Kira-kira itu rotinya berapa? rotinya 2 lembar. 2 lembar. 2 lembar. Rotinya pakai selai kah? Iya dong harus pakai selai saya. Kalau nggak bisa makan. Biasanya sih saya pakai selai itu selai coklat. Suka coklat ya? Iya jelas. Udah lama udah suka coklat ya? Dari saya kecil Kira-kira berapa tuh coklatnya? saya biasanya bisa ngolesin dimakan. 2 sendok makan sih. Moles. Iya, Ini. ke rotinya. Nah terus juga itulah nggak pernah lepas dari kopi juga. Kopi Itu- terus ya? Oh iya always. Kopinya tuh sama juga, cangkir juga tadi. Iya Tadi. secangkir. Tapi kadang kopi pahit, kopi manis, saya selang-seling sih. Jadi ganti-gantian gitu. Nah. Sebagai manis, terus cemilannya pahit gitu ya. Hmm. Terus kalau untuk makan siangnya? Kalau makan siang, oke saya tuh seharian makannya berat mulu. Makan siang saya biasanya apa ya? Kayak nasi sama sop kambing saya beli. Nasinya tuh kira-kira berapa? Ya kayak biasa sih saya kalau makan selalu 2 centong. Terus tadi sop kambingnya beli gitu. Iya, saya selalu beli kalau masak repot juga. Kira-kira tuh sop kambingnya berapa gitu? Maksudnya dia Satu porsi sih. Satu porsi. Satu porsi kan 1 mangkok Satu biasanya. mangkok yang besar ya? Mangkok ayam jago. Sama ini sih biasanya kalau itu tuh suka dicampur ini apa? Kerupuk emping. Itu. Sulam juga. Oh iya, kan Berapa? biar afdol. 1 bungkus. Satu bungkus penting ya kira-kira. Oke, kemudian kalau untuk jangka waktu dari siang kan suka lapar nih kena nih, misalkan Apa, jam dari 4 sore? ya, dari jam 3, jam 4 itu ada makan lagi nggak? Ada sih. Apa biasanya makan apa? Kalau makanan saya biasanya suka ini bikin goreng sendiri tuh kentang. Kayak kentang goreng ya? Nah kentang goreng tuh saya potong-potong kayak jadi kentang keci. Nah itu sih makanan. Itu Nah, sama saya beli biasanya. kentang gorengnya tuh biasanya asin nggak? Oh iya saya always agak sedikit asin biar gurih gitu. Biar gimana gitu rasanya ya? Biar imut. Iya, terus ada apa lagi selain itu Kalau kentang biasanya kalau minum kentang tuh minum kentang makan kentang tuh saya selalu order kopi es kopi. es kopi susu. Jadi biar Kopimu tiap hari mas ya? oh iya jelas dong. Biar kenapa tuh? Biar bisa mendadak malam-malam. Ya emang saya suka kopi aja sih. Kemudian kalau untuk makan malamnya biasanya
Kalau untuk makan malam ya saya itu yang tadi saya bilang nggak pernah lepas dari makanan berat. Pasti as always Iya, nasi ya. always nasi. Nah kalau malam tuh saya biasanya beli tuh di Mang Bujang nasi uduk malam kan. Oh. Suka ada tuh orang jual Iya, nasi uduk tuh. nasi uduk. Kira-kira berapa tuh? Oh, nasi uduk standar sih biasanya ya. Standar gitu, Ya nasi kayak uduk. dua inilah ya, dua orang biasa. Terus lauknya apa? Lauknya saya biasa pakai ayam goreng, semur tahu, sama ini jengkol balado. Mantap tuh. Enak ya? Makan main. Oh iya, saya bisa ngeliat nih dari pola makan Mas Nabil. Mas Nabil tuh jarang konsumsi buah ya? Oh jarang sekali, karena saya malas belinya. Kenapa emangnya? Malas saya belinya atau kenapa? Iya. Saya nggak ada tuh buat beli buah bisa, cuma malas aja beli gitu. Nggak tahu Harusnya suka. tuh lebih sering makan buah gitu, terus kurang konsumsi kopi-kopiannya. Saya itu tuh konsumsi kopi juga. Harus. Ngaruh banget dong pastinya kayak gitu. Soalnya apa ya? Kalau kita misalkan nih makan apa sih kayak konsumsi makanan gitu lah istilahnya, makanan tanpa diimbangi, maksudnya kita tuh nggak ngeliat kayak pedoman gizinya tuh kayak gimana gitu, pasti bakal ada penyakit yang ada di tubuh kita, bakal ada yang kena lah gitu istilahnya. Kayak misalnya misalkan di bagian darahnya tuh terkasih hipertensi gitu. Oke. Terus selama makan itu Mas Nabil diimbangi olahraga nggak sih? Oh olahraga paling saya jarang sih, paling seminggu sekali kayak ke gereja. Itu sih saya mah Jarang ya olahraga seminggu ya? sekali. Itu juga kalau ingat. Kalau enggak ya udah Kalau gitu. saya rebahan sekalian itu sih. Terus abis itu berdasarkan pola makan Mas tadi, terus dari fisiknya juga, fisik dan klinis, lab kimia, antropometrinya, saya bisa menyimpulkan bahwa Mas Nabil itu mengalami hipertensi tipe 1, di mana hal hipertensi itu disebabkan karena Mas Nabil tuh sering mengkonsumsi makanan-makanannya tinggi natrium. Oke, di sini tinggi natrium itu di sini tuh hipertensi itu sebenarnya ada beberapa faktor sih ya. Nih, saya punya ada leaflet yang jelasnya gitu kan. Di sini tuh ada kayak klasifikasi dari hipertensi sendiri itu seperti apa. Kayak misalkan Mas Nabil itu termasuk ke kategori hipertensi 1, di mana diastoliknya itu adalah 140 sampai 159. Mas Nabil tadi memiliki diastoliknya itu sekitar diastoliknya itu 140, kemudian sistoliknya itu 95, di mana dinamakan hipertensi tipe 1 seperti itu. Kemudian juga di sini faktor resikonya itu tadi ada usia, jenis kelamin. Sebelumnya Mas Nabil ada nggak sih riwayat dari keluarga penyakit hipertensi? Kalau hipertensi sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Tapi ada yang lain sih. Seperti apa? Diabetes Pak. Diabetes. Kalau kayak gitu tuh pola hidupnya harus benar-benar dijaga banget kalau ada diabetes juga. Soalnya karena pertama nih ya, dari hipertensi itu bisa loh kayak kejangkit ke diabetes, bisa menjadi komplikasi juga gitu. Terus kemudian kalau faktor yang bisa diubahnya nih, Mas Nabil kan tadi jarang olahraga tuh, kurangnya aktivitas fisik ya kan, kurang aktivitas fisik di situ. Tapi ngerokok nggak? Oh kalau merokok saya nggak pernah sih. Bagus, berarti ya gitu. Perbanyak aja aktivitas fisiknya, terus perendahan kayak mengkonsumsi garam itu dibatasi kayak gitu. Terus kemudian di sini juga saya akan menjelaskan mengenai bahaya-bahaya hipertensi sendiri. Pertama itu hipertensi ini kalau didiemin dulu tuh Mas Nabil bisa loh kena jantung koroner, terus bisa kena stroke juga apabila misalkan kena stroke gitu. Apabila tuh hipertensi udah benar-benar akut banget sih, kayak udah di atas, itu termasuk hipertensi stage 2 lah gitu, udah lebih dari 150 itu udah bisa terkena stroke gitu karena pemecahan pembuluh darah. Kemudian di sini ada retinopati. Retinopati itu kayak apa ya Mas? Pandangannya tuh kurang gitu loh, kabur. Kayak misalnya ngelihat gimana ya, buram-buram gitu loh. Paham ya kayak gitu. Terus habis itu ada penyakit pembuluh darah tepi. Terus ada juga gagal ginjal, penyakit. Karena tuh hipertensi tuh sebenarnya tuh komplikasi luas banget. Di situ tuh hipertensi tuh bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Diabetes, tuh tadi Mas Nabil kan punya riwayat diabetes, bisa juga dari hipertensi juga karena ada penyumbatan di kayak ada penekanan
darahnya, tekanan darah tuh tinggi, bisa jadi kan gara-gara makanan juga. Nah apalagi kita tuh kalau makan makanan yang sumber karbohidratnya murni gitu loh, sumber karbohidrat murni tuh kayak yang manis-manis cake gitu tuh, itu bisa melibatkan hipertensi dan juga bisa menimbulkan risiko yang diabetes itu. Kemudian ada gangguan otak dan juga gangguan saraf. Oke, banyak juga ya ternyata Iya. bahaya dari hipertensi ini ya. Apalagi sampai penyakit gagal ginjal kan. Baru mau saya jual ntar ginjal saya. Kalau sampai kayak gitu kan. Sayang dong kalau dijual mas. Ya lumayan kalau buat beli Lamborghini satu. Ya Allah. Terus di sini kan saya nyimpulin tuh ya Mas Nabil tuh mengalami hipertensi juga, terus makan makanannya juga masih kayak gimana ya? Dibilang tinggi natrium, ya tinggi natrium karena dia pertama Mas Nabil suka mengkonsumsi kopi. Dari kopi juga itu bisa mengakibatkan hipertensi apabila dikonsumsi secara terus menerus gitu. Terus habis itu Mas Nabil juga jarang mengkonsumsi buah, sayur juga jarang, sehari bisa cuma sekali doang kan konsumsi sayur. Iya, jarang sih. Iya, terus cemilan-cemilan juga kebanyakan digoreng. Tuh, kalau bisa sih dihindari dulu untuk saat ini gitu ya. Dan di sini saya akan memberikan rekomendasi diet untuk Mas Nabil itu, yaitu ada namanya diet rendah garam. Dimana diet rendah garam ini tuh dia tuh salah satu diet yang memiliki tujuan untuk menurunkan tekanan darah Mas Nabil yang tadi dari 140 bisa menjadi tekanan darah normal yaitu 120/80. Kemudian diet hipertensi ini itu salah satu prinsipnya itu adalah rendah garam atau rendah natrium gitu. Jadi Mas Nabil ini kan termasuk salah satu hipertensi tipe 1 ya kan. Hipertensi tipe 1 itu biasanya di situ ada jenis diet hipertensi itu ada 3 mas. Nah jenis diet hipertensi itu ada diet garam rendah 1, garam rendah 2, dan garam rendah 3. Tuh perbedaannya itu dari garam rendah 1 ini biasanya itu dia untuk orang yang udah benar-benar akut banget. Yang tadi kayak saya bilang, yang dia tuh udah tekanan darahnya di atas normal banget, di atas 150 ke atas, itu tuh udah termasuk ke hipertensi yang benar-benar parah, hipertensi stage 2. Nah itu tuh salah satunya tuh diet rendah garam 1 karena kita harus meminimalisirkan garam. Bahkan di diet rendah 1 itu nggak boleh sama sekali adanya garam, nggak boleh kita sama sekali mengkonsumsi garam gitu. Kalau diet rendah 1, kalau untuk Mas Nabil itu termasuk kategori diet rendah 2 karena hipertensi Mas Nabil ini masih tergolong hipertensi ringan ya. Namanya juga anak muda pasti kan kayak gitu. Tapi di sini itu garamnya itu ya minimal kita harus mengkonsumsi diet rendah 2 ini. Konsumsi garamnya itu adalah 600 sampai 800 mg atau sekitar setengah sendok teh. Oke. Kemudian kalau untuk diet rendah garam 3 itu dia tuh untuk orang yang biasanya itu yang masih biasa-biasa aja. Ada nih kayak misalkan kan hipertensi itu tadi dia normalnya 120/80, di mana misalkan hipertensi 130/90 itu tuh udah termasuk salah satu normal tinggi. Nah itu yang baru bisa dikonsumsi untuk orang yang diet rendah garam rendah 3 itu. Dia tuh konsumsi garamnya, diet rendah garam 3 itu 1000 sampai 1200 mg, di mana boleh dia mengkonsumsi garam sebanyak 1 sendok teh itu per hari. Nah, untuk bahan-bahan makanan yang harus dimakan dan yang harus dibatasi sama Mas Nabil, pertama tadi kan Mas Nabil udah tahu tuh apa kekurangannya ya kan, harus banyak olahraga, terus harus mengkonsumsi makanan-makanan yang nggak boleh banyak memakai juga gitu, dibatasi itu kan. Kemudian nih bahan-bahan makanannya harus yang rendah garam juga. Yang boleh dimakan itu untuk sumber karbohidratnya sebenarnya boleh apapun dimakan gitu. Asal pengolahannya nggak boleh terlalu banyak garam. Pemberian natrium itu bisa meningkatkan hipertensinya gitu. Karena misalkan kita kayak nggak mau nurut gitu loh. Kalau kita masih makan itu bisa fatal banget buat kondisi Mas sendiri. Kalau untuk lain harus pantang. Iya harus pantang banget. Pantangnya terutama di garam dan natrium ini gitu. Kemudian untuk sumber proteinnya boleh Mas Nabil, protein di telur itu telur itu maksimal tuh 1 butir seharinya. Boleh konsumsi daging, tapi daging nggak boleh banyak makannya. Dagingnya tuh kalau bisa jangan dibakar dulu atau digoreng, jangan. Entah itu kayak misalnya dagingnya dijadiin sop gitu, itu boleh kayak gitu.
Terus ikan juga itu maksimal 100 gram per harinya gitu. Kemudian untuk protein hewaninya itu boleh, semua kacang-kacangan tuh boleh sama sekali. Kayak Mas tadi mau makan kedelai atau bubur kacang hijau boleh, cuman dikurangi saja untuk konsumsi yang pengolahannya itu dikurangi dengan yang kayak bahan-bahan yang dari natrium, kayak misalnya santan itu. Santan itu boleh tapi harus dibatasi gitu. Terus kemudian sayur dan buah nih yang harus benar-benar dimakan banget selama stabil. Di sayur dan buah sebenarnya boleh apa aja ya kan, boleh apa aja. Kalau untuk diet hipertensi itu nggak ada pantangan sih menurut saya untuk sayur dan buahnya. Cuman nggak bolehnya itu yang kalau yang nggak dibolehin itu untuk sayur dan buah itu paling kayak sayur-sayuran kaleng, buah-buahan kaleng, sama makan asinan itu nggak boleh gitu. Terus untuk lemaknya sendiri boleh mengonsumsi margarin, tapi yang kalau bisa yang tanpa garam. Buat margarin, terus minyak goreng yang tanpa garam. Kemudian minumannya itu kayak boleh minum teh, kopi, cuman jangan sampai tadi tuh kayak berapa hari tuh dia minum kopi. Sehari 3 kali minum kopi itu tuh nggak boleh banget kayak gitu, bahaya soalnya. Selain bisa menimbulkan hipertensi juga kan kopi namanya kafein gitu kan, nggak baik juga lah buat tubuh kita gitu. Oke, kemudian pada bumbu-bumbuan boleh semuanya mengkonsumsi bumbu-bumbuan kering yang tidak mengandung garam dapur dan ikatan natrium. Yang harus kemudian di sini ada bahan-bahan makanan yang harus dihindari sama Mas Nabil ini, atau boleh dimakan cuma harus dibatasi. Itu pertama sumber karbohidrat itu yang tadi yang saya bilang kan, pertama udah dijelasin untuk sumber karbohidratnya boleh semuanya asalkan tidak diolah dengan natrium. Kemudian untuk sumber protein hewaninya otak, ginjal, lidah sapi, terus sarden tuh bisa meningkatkan hipertensi loh ternyata. Terus abis itu daging-dagingan yang mungkin daging yang dimaksud tuh daging yang kayak Mas Nabil tuh selalu konsumsi tadi tuh kayak sering makan makanan daging gitu loh. Terus abis itu ada susu dan telur, tapi telurnya tuh yang kayak udah diawetin telur asin kayak gitu. Oke, telur asin gitu ya. Telur asin yang udah kayak telur asin kan, kalau telur biasa tuh ya mungkin kadar natriumnya tuh udah nggak setinggi yang udah diawetin gitu loh. Pokoknya yang ada kayak garam kayak gitu lah ya. Itu intinya bergaram gitu ya. Kemudian tuh protein nabatinya tadi sama, yang diolah sama garam tuh bisa lebih tinggi. Terus tadi sayuran dan buah itu makan makanan kaleng kayak tadi. Terus makan makanan kaleng, terus asinan sayur, asinan buah itu harus dibatasi. Itu nggak bisa juga ya? Nggak bisa, soalnya kan pengolahan asinan tuh pasti kadar garamnya juga tuh pasti bakal tinggi tadinya gitu. Iya, karena kan asinan ya kan. Iya. Kalau manis manisan. Iya, beda dong. Gitu kan. Dan juga kan maksudnya waktu fermentasi itu tuh bikin peningkatan di garam juga. Gitu. Oke. Terus habis itu lemak-lemakannya margarin dan mentega yang mengandung garam. Kayak margarin biasa. Kayak tadi kan kalau yang martabak gitu kan. Itu tuh margarinnya bus. baik banget ya. Saya kurangi deh martabak tuh. Karena juga saya suka martabak. Iya, malam gitu sebelum tidur. Ya, kalau iseng saya beli martabak terus. Ya, terus habis itu untuk minumannya tuh minuman ringan gitu loh. Seperti apa tuh contohnya? Kayak gimana sih, kayak fresh tea itu sebenarnya minuman cepat saji gitu. Iya, gitu bisa jadi gitu. Botolan gitu. Botolan. Kecuali air putih ya gitu. Terus habis itu untuk bumbu-bumbuannya itu kayak yang harus dihindari tuh baking powder, soda kue, vetsin, terus bumbu-bumbuan tuh kayak kecap, terasi, terus tomat, kayak tauco gitu. Tadi kan Mas juga sering konsumsi semur, itu harus dihindari. Karena kecap tuh natriumnya tinggi. Oh iya, betul sih. Ya, kecap natriumnya tinggi. Walaupun rasanya manis, tapi dia bisa bikin hipertensi. Manis menyakitkan. Iya. Kemudian di sini untuk pengobatan medisnya, selama ini tuh Mas Nabil baru kali ini ke dokter atau gimana sebelumnya? Ya sebelumnya sih udah pernah juga sih. Terus dikasih obat apa? Kasih obat hipertensi? Ada sih dari dokternya, cuma saya kurang tahu nama obatnya apa tuh. Di sini tuh ada nih obat hipertensi golongannya. Pertama ada diuretik ya. Apa
Apa tuh diuretik? Diuretik itu kayak obat untuk penurunan tekanan darah dengan mengeluarkan kelebihan air dan garam di dalam tubuh kita itu. Oke, jadi kayak disaring gitu ya? Iya, Iya sih. kayak gitu lah istilahnya. Terus habis itu jadi diekskresinya tuh diuretik itu dari ginjal, diekskresi pengeluaran obatnya mengekskresikan lewat ginjal, terus lewat urin gitu. Terus ada kedua ada beta blocker. Beta blocker ini dia tuh membantu organ jantung memperlambat detaknya sehingga darah yang dipompa jantung lebih sedikit dan tekanan darah kita bisa menurun. Oke. Kemudian ada ACE inhibitor, di mana ACE inhibitor ini itu dapat mencegah tubuh membentuk hormon angiotensin 2 yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Kemudian ada calcium channel blocker. Calcium channel blocker ini dia tuh untuk mengatur kalsium di dalam tubuh agar masuk ke sel otot dan pembuluh darah menjadi rileks. Nah, rileksnya pembuluh darah ini bisa menurunkan tekanan darah di dalam tubuh kita itu. Sebenarnya jadi kalsium itu sebenarnya baik sih buat tubuh kita gitu. Cuman kalau emang yang tadi kan ada tuh susu kan otomatis tinggi kalsium juga dong. Kenapa ada yang harus dibatasi? Karena ya mungkin dalam kondisi tertentu juga pasiennya, kayak misalkan tadi kondisi hipertensi yang udah benar-benar akut banget, yang udah dibilang lebih dari 160 tuh yang saya bilang tadi, itu harus dibatasi untuk pengkonsumsian susu karena itu bisa fatal juga kalau sampai terlalu berlebih, karena kan di kandungan susu itu bukan hanya kalsium aja, ada lemaknya, ada kandungan natrium yang juga tinggi. Itu yang Berarti kayak saya kan suka beli itu apa, susu Bear Brand gitu kan, susu kaleng itu juga nggak boleh ya? Ya boleh sebenarnya, cuman tidak terlalu disarankan untuk baik-baik dikonsumsi kayak gitu. Lebih ke jarang konsumsi. Iya gitu, pola pengkonsumsinya tuh harus gimana ya, harus nggak sering gitu loh. Jadi nggak tiap hari harus minum itu, tiap hari harus minum itu gitu. Terus kemudian ada alpha blocker, itu dia mengurangi impuls saraf yang mengakibatkan pembuluh darah mengencang sehingga aliran darah lancar dan juga tekanan darah menurun. Kemudian ada vasodilator obat atau obat vasodilator, contohnya ada Sedocard. Itu dia berfungsi untuk mengandurkan otot dinding pembuluh darah sehingga tekanan darahnya bisa menurun. Oke, nah untuk obat-obat itu dijual di umum nggak sih atau hanya melalui resep dokter aja? Ada beberapa obat yang dijual di umum dan juga ada beberapa obat yang emang harus dari apotek dokternya gitu. Kemudian pencegahan yang ketiga itu ada tidak merokok dan menghindari asap rokok gitu. Walaupun Mas Nabil itu tidak merokok kan, kita harus jangan sampai kita kayak menjadi perokok pasif. Harus menghindari asap rokok. Kalau rokok sih saya nggak pernah sih. Bagus berarti kayak gitu. Kayak gitu kan? Terus diet gizi seimbang. Nah, diet gizi seimbang itu tuh kayak apa ya? Kita tuh harus mengkonsumsi 10 pedoman. Ada Itu perubahan. ada. Nah, tadi kan Mas Nabil udah jelasin nih tentang diet hipertensi, ya kan? Diet gizi seimbang itu dimana kita harus makan gizi secara rutin, makan sayur dan buah yang teratur, terus habis itu banyak-banyak minum air putih, terus harus melihat pengontrolan berat badan. Kalau bisa sih pengontrolan berat badan itu dilakukan sebanyak sebulan sekali. Gitu kan. Apakah ada penurunan berat badan atau tidak ada kayak gitu. Ya istilah sih diet gizi seimbang itu ya kita harus mengontrol pola makan kita seperti apa, terus makan yang baik itu seperti apa kayak gitu. Kemudian nih persamaan berat badan ideal. Berat badan ideal Mas tadi itu termasuk dalam kategori bagus loh. Berat badannya masih normal, status gizi itu masih normal, berat badan juga masih lumayan termasuk ideal gitu ya. Cuman di sini ada sih beberapa berat badan yang harusnya ideal kan Mas tadi kalau nggak salah 83 kilo ya. Nah 83 kilo itu kira-kira idealnya sekitar 75 kalau untuk idealnya, tapi Mas Nabil dengan berat badan 83 kilo itu sudah termasuk status gizi normal gitu, udah termasuk yang normal tuh, tidak mengalami obesitas. Kemudian yang terakhir menghindari minuman yang beralkohol. Mas Nabil pernah nggak minum alkohol kayak gitu? Pernah sih paling kopi bir. Itu mah bukan ini yang bukan alkohol ini ya kan, kayak alkohol kan gitu. Nah ya udah itu bagus sih karena kalau minuman beralkohol itu juga bisa tuh meningkatkan hipertensi gitu, bahaya juga soalnya kalau kita sering kan namanya anak muda zaman sekarang gitu ya,
kebanyakan bergaul, terus akhirnya salah mengkonsumsi alkohol, terus gimana gitu. Iya, emang anak muda tuh emang anak muda. Iya. Itu tuh suka, aduh, Nah, ini dia. tahu deh. Maka dari itu tuh harus dihindari untuk ini. Sampai sini ada yang sebenarnya tambahkan dari Apa ya? untuk pengendaliannya? Oh, udah. Saat ini sih belum ada sih, mungkin nanti sih bisa hubungi kali ya. Bisa. Kalau ada yang mau tanyakan atau apa, karena tuduhan ini gitu lah ya. Iya, ntar bisa hubungi saya kalau misalkan menurut Mas masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang pengen ditanyakan lagi sama saya gitu. Oke, siap. Kemudian untuk taruh di dulu. Vi, matiin dulu Vi. Juga. Oke, dari sesi konseling kali ini berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan, Mas nanti bisa ambil kesimpulan ya apa yang harus dilakukan oleh Mas Nadi. Oke, jadi untuk apa melakukan hipertensi itu ya, jadi saya harus mengurangi garam gitu kan, apalagi kayak daging gitu lah pokoknya lah ya. Ada juga emping gitu. Nah, ya itu penting juga, sama olahraga sih palingnya harus lebih teratur lagi ya. Ya, olahraga harus dimaksimalin lah. Ya walaupun nggak apa ya, kalian sambil kerja harus ya itu harus diimbangi lah istilahnya olahraga. Terus Udah sih itu aja ya paling. ya pokoknya tadi ya kalau dari saran saya sih ya sebaiknya Mas Nabil tuh memang harus mengurangi konsumsi garam tadi juga, aktivitas fisik yang rutin, terus diet seimbang juga harus diet yang saya lakukan dan yang berikan harus bisa dilaksanakan gitu. Saya yakin Mas Nabil bisa melakukan semuanya gitu. Jadi bisa menurunkan kadar hipertensi yang Mas Nabil alami seperti itu. Oke, Oke, siap. bagus. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa sudah? Sudah cukup jelas sih. Oke, ya nanti sih seperti yang saya bilang tadi, kalau ada yang bisa tanyakan mungkin masih bisa hubungi di saya. Oke. Yaudah. Yaudah kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Ini sangat bermanfaat sih buat saya, sangat bermanfaat. Ya sudah, saya boleh pamit dulu ya. Iya. Ya. Kira siap. Selamat pagi Ibu, terima kasih ya. Iya, selamat pagi. Sekian sesi konseling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.